Hai teman-teman semua, welcome back to my vlog. Perkenalkan, nama saya Christina Yulita Pawe dengan nomor NIM 0912000001. Saya salah satu mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Nusa Nipah, Indonesia. Di vlog saya kali ini, saya ingin membahas berbagai ragam perdagangan barang atau jasa dari mata kuliah Hukum dan Tanggung Jawab Perusahaan dalam Kepariwisataan. Yang ingin saya bahas kali ini yaitu ragam perdagangan barang atau jasa pariwisata yang ada di Kabupaten Sika. Berbicara tentang Kabupaten Sika, apa sih Kabupaten Sika? Kabupaten Sika adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Sika itu sendiri adalah Kota Maumere, dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, Kabupaten Sika pada tahun 2021, yaitu dengan penduduk kabupaten ini pada berjumlah 321.953 jiwa, dengan kepadatan 186 jiwa kilometer persegi. Kita melihat di Kabupaten Sika ini dikelilingi oleh pemandangan-pemandangan alam, yaitu terdiri atas gunung, bukit, lembah, dan lereng-lereng yang curam yang umumnya terletak di daerah pantai Kabupaten Sika. Baik teman-teman, berikut ini saya ingin menjelaskan ragam perdagangan jasa pariwisata yang ada di Kabupaten Sika. Tempat pariwisata yang pertama adalah tempat pariwisata Tanjung Kajuwulu. Sebuah tanjung yang terletak di Kabupaten Sika yang sudah dikenal oleh banyak orang atau banyak pengunjung yang sudah datang di tempat tersebut. Tempat tersebut dapat menghasilkan atau bisa dinikmati dari sebuah jasa, yaitu fotografer, di mana sebutan bagi para pekerja yang memberikan jasa fotografer untuk berbagi tujuan. Ada yang menawarkan jasa foto komersial secara langsung, yakni fotografer pemotret lalu dibayar. Maka dari itu, di tempat pariwisata tersebut, kita bisa dikena tarif sekali foto 10.000 sambil menikmati pemandangannya indah di Tanjung Kajuwulu. Berikut ini tempat pariwisata yang kedua adalah di Lepoleron, di mana sebuah tempat pariwisata yang tidak kalah menarik juga. Dengan jasa yang digunakan adalah tenun ikat dari Kabupaten Sika. Di situ bagi para pengunjung bisa mengenakan atau bisa menggunakan jasa tenun ikat untuk dapat menikmati pemandangan-pemandangan di sekitar Lepoleron atau sebuah tempat pariwisata yang ada di Lepoleron, Kabupaten Sika. Baik, berikutnya saya ingin menjelaskan bagaimana tanggung jawab pihak-pihak dalam transaksi bisnis di dalam tempat pariwisata tersebut. Yang pertama tentang fotografer, yaitu pengusaha fotografer atau jasa fotografer dapat menanggungjawabkan usahanya sendiri terhadap pariwisata tersebut. Begitupun dengan tenun ikat. Dari pihak tenun ikat atau jasa tenun ikat dapat menanggung jawab dengan usahanya sendiri di dalam sebuah tempat pariwisata tersebut. Maka dari itu, bentuk perlindungan hukum terhadap ragam perdagangan barang atau jasa, yaitu seperti yang kita ketahui, bentuk perlindungan hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban di dalam bisnis usaha ragam perdagangan barang atau jasa pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Antara lain, preventif itu mencegah sebelum terjadinya kejadian yang tidak diinginkan dari ragam perdagangan barang atau jasa, sedangkan represif adalah suatu metode setelah kejadian terjadi yang tidak diinginkan untuk menekan agar kejadian tidak meluas atau menjadi parah. Maka dari itu, sebagai pebisnis atau usaha ragam perdagangan jasa atau barang itu lebih cenderung ke bertanggung jawab sebelum kejadian yang tidak diinginkan itu menyebar luas kemana-mana. Selanjutnya di sini saya ingin memberikan beberapa dasar hukum yang digunakan dalam
penyelesaian sengketa ragam perdagangan barang atau jasa. Dasar hukum pelaksanaan sengketa atau di luar sidang atau alternatif penyelesaian sengketa salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pada dasarnya, tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain, tetapi dalam hubungan antara manusia atau kegiatan bisnis, masing-masing pihak harus selalu siap mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat di kemudian hari. Terdapat beberapa macam cara penyelesaian sengketa, yaitu pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa atau APS. Di luar pengadilan, tingkat APS antara lain adalah dimulai dari negosiasi dan bila tidak dapat menyelesaikan masalah dapat dilakukan skalasi menjadi mediasi dan seterusnya. Negosiasi adalah cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi antara pengusaha ragam perdagangan barang atau jasa secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh pihak yang bersengketa atau selisih dan seterusnya hingga arbitrasi. Dan juga berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan. Menurut saya, bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata di daerah agar tempat pariwisata di daerah Kompetensika dapat meningkat kesejahteraan bagi pengunjung atau masyarakat setempat. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi atau pelaksanaan, bimbingan standarisasi, usaha pariwisata dan standarisasi tenaga kerja pariwisata. Maka dari itu, untuk pemerintah Kabupaten Sika harus memberikan yang terbaik kepada tempat-tempat pariwisata yang ada di Kabupaten Sika agar mampu memberikan yang terbaik kepada masyarakat maupun tamu-tamu dari luar. Sekian vlog video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa kita memahami tentang apa itu tempat pariwisata dan ragam perdagangan barang atau jasa. Saya Christina Junita Pawe, mohon pamit, sampai jumpa.